Pak Mikiko, kalau kita melihat daya beli kelas menengah yang terlihat masih melambat sejak Juni 2024, apakah ini juga mempengaruhi seperti apa transaksi kris ataupun transaksi lain yang ada di Sandit? Hmm. Sejauh ini dari sisi Zenith sih kami melihat perkembangannya secara makro ya. Perkembangan secara makro bisa dilihat dari perkembangan jumlah transaksi dan adopsi kris tersebut secara tahun ke tahun. Seperti tadi statistik yang sudah juga disampaikan sebelumnya, statistik resmi dari Bank Indonesia bahwa secara tahun ke tahun transaksi kris di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di sisi sistem pembayaran Zenith pun dari sisi trajektori terlihatnya sama. Di sisi Zenith sendiri secara year on year perkembangan total nominal transaksi kris di tahun ini dibandingkan tahun lalu berkembang lebih dari 100% dan juga jumlah transaksinya meningkat. Ya, memang adopsinya kalau kita bisa lihat dari tahun ke tahun lebih banyak adopsi, dengan lebih banyaknya adopsi tersebut tiket size juga pasti akan mengecil. Tapi secara year on year kita bisa lihat bahwa adopsinya sangat positif sekali dan ini tidak hanya mendukung ekonomi tapi juga mendukung pelaku usaha karena seperti yang kita ketahui dibandingkan jenis pembayaran lain, MDR atau merchant discount rate dari transaksi kris sangat bersahabat sekali untuk pelaku usaha. Baik, bagaimana dari segi merchant? Sudah berapa banyak merchant yang bertumbuh di 2024 ini? Mungkin Anda ada datanya dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau kita lihat dari sisi adopsi merchant sendiri, kalau dari sisi Zenith, seluruh merchant-merchant baru maupun yang lama, jika diberikan opsi apakah mereka ingin menambahkan kanal pembayaran baru, pasti mereka ingin menambahkan. Kenapa? Supaya mereka juga bisa memperluas market, mereka bisa menawarkan lebih banyak lagi kanal pembayaran sesuai dengan apa yang konsumer atau masyarakat inginkan. Dari sisi Zenith sendiri, hampir seluruh merchant kami saat ini mengaktifkan kris sebagai salah satu payment channel-nya. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ya memang jumlah transaksi meningkat, jumlah nominal transaksi meningkat, tapi kalau kita lihat per payment channel, virtual account, kartu debit, kartu kredit, kris adalah salah satu channel pembayaran baru yang memang tingkat adopsinya tinggi dan juga perkembangannya di tahun-tahun sangat-sangat tinggi sekali. Dari statistik BI tadi menyebutkan 180% lebih. Kalau dari statistik Zenith sendiri, memang penyedia jasa pembayaran kan punya segmen customer masing-masing. Dari kami terlihat ada perkembangan nilai nominal transaksi maupun jumlah pembayaran yang diproses dari kris between 100 sampai dengan 150%. Baik, kita sudah melihat implementasi kris lintas negara, tapi secara realisasi menurut Anda apakah ini sudah cukup signifikan untuk bisa meningkatkan penggunaan kris atau sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki? Kalau saya lihat sih ini sangat positif bagi pelaku usaha dan juga kita ya sebagai masyarakat yang memang butuh pembayaran cashless yang bisa ringkas, efektif dan efisien. Kalau kita lihat dari statistik sendiri, perkembangan dari adopsi kris di domestik memang masih jauh dibandingkan dengan perkembangan dari sisi kris lintas negara. Tapi memang dari sisi perkembangan dan adopsi itu kita bisa lihat cukup tinggi ya. Dari sisi nominal dan jumlah transaksi memang belum banyak. Tapi inilah pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, fasilitator seperti kami maupun regulator untuk bisa mengedukasi dan bisa mempromot bahwa ada channel pembayaran baru nih yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu kris yang tidak hanya bisa dipakai dalam Indonesia, tapi juga lintas negara. Baik, apa yang menjadi catatan Sandit untuk bisa diperbaiki untuk sistem kris antar negara ini? Salah satu halnya mungkin edukasi. Masih belum banyak orang tahu bahwa sumber dana kita yang ada di Indonesia, mau itu sumber dana e-wallet atau mau itu sumber dana bank, sewaktu kita melakukan perjalanan nih, contohnya ke kawasan ASEAN, Singapura, Thailand dan sebagainya, itu sudah bisa dipakai. Menurut saya sih banyak sekali orang yang masih belum mendapatkan informasi atau edukasi bahwa itu bisa dilakukan dan itu aman dilakukan karena koneksinya adalah G2G dari Central Bank di Indonesia dan Central Bank di luar negeri. Kedepannya saya juga melihat ada
effort yang sangat-sangat positif dari pemerintah maupun Bank Indonesia untuk bisa mengintroduce dan juga mendorong transaksi kris antar negara ini dengan mengembangkan koneksi kris antar negara yang bukan cuma di wilayah ASEAN, tapi juga ada rencana mau mengembangkan ke Arab Saudi supaya jamaah umroh dan haji dapat lebih mudah melakukan proses bayar-membayar sewaktu mereka melakukan perjalanan. Baik, mungkin boleh dibocorkan sedikit Pak Mikiko, berapa besar sih nilai transaksi kris yang ada di Sendit dan berapa persen kontribusi dari kris lintas negara ini? Kalau dari sisi kris lintas negara sendiri memang masih belum banyak, tapi adopsinya dan juga nilai transaksinya makin meningkat pasti. Sejauh ini sih masih didominasi oleh penggunaan kris di sektor domestik ya. Pada saat ini sih kita melihat adopsi dan implementasi banyak sekali. Dari sisi merchant-merchant sektor retail, merchant-merchant sektor F&B, sampai juga investasi. Contohnya crypto trading platform yang sekarang juga sudah mulai memakai kris sebagai salah satu kanal untuk melakukan top up sebelum mereka melakukan investasi. Baik, tadi Anda sampaikan retail dan F&B. Apakah ini menjadi sektor yang paling dominan dalam pertumbuhan pengguna kris? Retail F&B online maupun offline ya. Karena bisa kita lihat sendiri atau mungkin dari pengalaman pribadi saya sendiri, sekarang kalau saya keluar udah sangat jarang sekali bawa uang tunai atau mau ngeluarin kartu gitu kan. Bahkan kadang-kadang sekarang kalau kita mau parkir, saya suka tanya, Mas, saya bisa transfer e-money atau saya bisa minta krisnya, saya scan aja untuk saya bayarkan. Adopsinya sih menurut saya ya paling banyak pasti di sektor real gitu kan, yang memang banyak orang gunakan di kesehariannya. Kalau kita lihat saat ini di toko retail offline, mana sih toko retail offline yang nggak punya kris? Nah, adopsinya secara digital memang masih perlu di-push, tapi seperti statistik yang sudah disampaikan BI dan juga reflected dari statistik yang ada di Zendit, perkembangannya sangat-sangat tinggi sekali. Tadi kalau dari statistik BI menyebutkan bahwa sekitar 30 juta lebih UMKM sudah meng-enable kris sebagai salah satu payment channel mereka, itu baru sekitar setengah jumlah UMKM terdaftar di Indonesia yang meng-enable channel tersebut. Jadi kita bisa lihat perkembangan dari tahun ke tahun, contohnya tahun ini ada sekitar 180% lebih. Kita bisa expect di tahun-tahun yang akan datang adopsinya kalaupun tidak sama pasti akan lebih baik lagi.